One, two, three, four. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat UT Jambi. Jadi selamat datang kembali di podcast UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Nah, pada episode kali ini, episode kelima, podcast UT Talk Jambi ini disiarkan dari kantor UT Jambi, dan kita merupakan salah satu sarana komunikasi untuk berbagi informasi melalui siaran audio dan visual. Nah, Sobat UT Jambi dimanapun kalian berada, episode kali ini sangat spesial karena kita mendatangkan bintang tamu, yaitu Bapak Budi Setiawan SPMM, Ketua KONI Provinsi Jambi. Nah, topiknya keren banget nih, topiknya adalah ngejar kurikulum atau naik podium. Karena nih, kalau kita ngomongin kurikulum dan podium ini dua hal yang berbeda ya, apa yang kita mau fokus dan kita kejar. Jadi sebelum kita mulai, mungkin karena ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka bolehlah kita kenalan dulu sama Bang Budi, panggilnya boleh ya? Oke, pada Bang Budi. Mungkin Bang Budi boleh perkenalkan sedikit? Siap, terima kasih Bang Dir. Terima kasih UT Talk Jambi yang sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Terima kasih UT Jambi sudah mengundang saya di sini. Saya merasa bangga dan senang bisa berada di sini dan bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Kepala UT langsung. Luar biasa hari ini, dan insya Allah hari ini pun ya biar ada manfaat juga ngobrol-ngobrol hari ini. Ya mudah-mudahan ya UT Jambi ini menjadi universitas banggaan Provinsi Jambi. Amin, amin, amin. Makasih. Nah, mungkin boleh perkenalkan background pendidikannya kita sekarang. Abang ini apa nih sekarang di KONI dan sebagainya, mungkin boleh cerita sedikit Bang. Siap. Bicara saya usaha, mungkin kalau bicara saya sendiri memang backgroundnya jadi pengusaha. Oh iya, Usaha saya entrepreneur yang memang dari usia 20 tahun Pak Kepala. Usaha saya ini mulai dari nol. Dari nol yang memang benar-benar tanpa modal, dan juga ya ini karena mungkin rezeki Allah juga yang memang dimudahkan lah segala perjalanan saya sampai sekarang. Usaha saya sudah berkembang hampir 16 provinsi, dan ya karena kendala COVID kemarin memang semua usaha sangat-sangat kena dampaknya. Tapi ya ini tidak menyurut dan tidak membuat patah semangat saya. Alhamdulillah pasca COVID hampir 6 bulan ini ya, penjualan mungkin mulai menaik sedikit lah. Tapi kita kebenaran usaha saya memang di bidang alat-alat kedokteran yang memang banyak ke ruang operasi, ke rumah sakit. Dan kita ketahui bahwa usaha Alkes ini memang hobi saya itu di marketing Pak Kepala. Hobi di marketing ini kan apapun produknya itu tidak masalah. Memang kalau usaha ini memang harus dari hati dulu, dari niat dulu, terus hobinya dulu. Kalau kita hobi usaha di marketing, ya jalan di marketing. Kalau memang hobi di pedagang, ya jalan di dagang. Ataupun konsultan, ataupun kontraktor, itu balik-balik ke diri sendiri ya. Alhamdulillah saya diberikan semacam kekuatan untuk membuka usaha. Dari saya buka usaha itu saya sendiri waktu itu ngorder sendiri, nganter barang sendiri. Ini benar-benar dari nol ya, dari awal sampai punya 16 cabang di provinsi ya. Dari nol, dan itu pun setahun kemudian baru merekrut karyawan untuk bantu saya di staf administrasi. Dan alhamdulillah sekarang ini hampir 90 orang lah di seluruh Indonesia lah. Alhamdulillah, berkat karena Allah juga lah, bukan karena saya yang keberuntungan. Dan memang untuk usaha sendiri Pak Kepala memang ada kegagalan pasti. Jadi memang usaha itu harus 11 kali gagal, baru ke-12 baru sukses.
Nggak ada yang instan ya, sekali langsung sukses ya. Butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan. Dan usaha itu tidak butuh modal, Pak Kepala. Yang penting ada niat, keberanian, dan juga kita harus jujur, punya jaringan gitu kan. Karena kalaupun punya modal, setelah saya banyak usaha, terus sudah berkembang, saya banyak bangun usaha Pak Dir. Bangun usaha mulai dari mungkin hampir sudah belasan usaha yang saya bangun dengan modal memang ada, tapi tidak menjamin usaha itu berjalan besar. Karena memang usaha dari nol itulah yang memang bisa memberikan kita kepuasan dan juga memberikan kita kesuksesan lain. Mungkin nanti kita ada sesi khusus buat motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur ya Bang. Teman-teman UT Jambi ini, sahabat UT Jambi mungkin bisa belajar dari sama Bang Budi ini bagaimana mungkin dari nol bertahap segala macam sampai sukses. Nah, kita bicara KONI nih Bang. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia. Bang Budi ini kan sekarang sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Jambi ya Mas Bakti 2020 sampai 2024. Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit Bang sampai terpilih menjadi Ketua KONI, kemudian program-programnya seperti apa? Jadi terima kasih Pak Kepala. Jadi memang kalau bicara olahraga ini, awal saya menjadi bagian dari olahraga ini sebelum saya menjadi Ketua KONI, saya menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia waktu itu 2013 sampai 2016. Dan saya selama menjadi Ketua HIM itu banyak mensupport waktu itu hobi karena olahraga, banyak mensupport kegiatan-kegiatan olahraga khususnya di Provinsi Jambi dan terkhusus memang Kota Jambi waktu itu. Dan alhamdulillah karena memang ada niat untuk membangun olahraga, waktu itu tahun 2017 saya mencoba mencalonkan diri menjadi Ketua KONI Kota waktu itu. Alhamdulillah terpilih dan alhamdulillah banyak prestasi KONI Kota waktu itu, olahraga yang kita berikan bersama pengurus-pengurus KONI. Salah satunya kita juara Poprov 2018 yang memang waktu itu banyak cabang-cabang olahraga, hampir 9 cabang olahraga yang memang belum pernah juara umum waktu itu. Alhamdulillah kita juara umum. Salah satunya sepak bola yang memang belum tahun 80-an baru terakhir juara umum di Poprov sepak bola. Pas di zaman saya itu hadiah mungkin buat Kota Jambi waktu itu kita juara umum, dan juga target yang diberikan pemerintah kota waktu itu 171 target untuk medali emas. Alhamdulillah pas benar-benar 171. Jadi ini suatu kebanggaan juga buat saya bersama teman-teman pengurus, dan melihat prestasi, dan juga ada pergantian di KONI provinsi waktu itu. Saya ikut dan alhamdulillah terpilih menjadi Ketua KONI Provinsi Jambi waktu itu tahun 2021, 2 tahun yang lalu lah. Dan selama perjalanan di KONI provinsi ini, kami setelah 2021 itu menghadapi PON Papua waktu itu di tahun yang sama, di bulan Oktober kami berangkat. Dan ini juga mungkin keberuntungan saya juga, dan juga ini berkat antusias masyarakat khususnya di Provinsi Jambi, khususnya ibu-ibu Pak Kepala. Jadi ibu-ibu yang orang tua atlet ini, mereka yang memang sangat berjuang untuk anaknya sampai antar jemput setiap hari itu agar anaknya menjadi atlet prestasi di Provinsi Jambi. Dan waktu itu di PON Papua kita membawa atlet cuman 101 itu mungkin salah satu provinsi yang paling sedikit membawa atlet. Paling sedikit 101 atlet karena memang PON Papua ini kan sangat jauh, wilayahnya sangat besar ya. Kalau nggak salah mungkin 23 juta itu untuk pergi ke Papua. Waktu itu belum makan konsumsi, kita bawa 100. Tetapi kita bawa 100 itu kita memberikan kontribusi prestasi yang sangat luar biasa. Jadi naik peringkat. Dan sebelumnya itu di PON Jawa Barat kita peringkat 23, di PON Riau kita peringkat 24. Nah pas di PON Papua kita peringkat 17. Jadi naik peringkat 5 peringkat dibanding PON-PON sebelumnya. Padahal kita bawa atlet sedikit dibanding dengan PON Jabar, kita bawa atlet 400 kalau nggak salah. 300 atau 400, kita sekarang bawa 100.
Tapi hasilnya maksimal. Alhamdulillah. Jadi setelah PON Papua kita menghadapi SEA Games. Jadi SEA Games kemarin 2022 bulan 5 kemarin, baru kemarin 4 bulan yang lalu kita mengirimkan 8 atlet terbaik kita yang lolos seleknas untuk mengikuti SEA Games. Nah, alhamdulillah 8 orang itu bisa memberikan 15 medali untuk Indonesia. Jadi 15 medali. Sumur boleh dicek di ini datanya itu bawa 12 atlet tapi memberikan 7 medali. Sumsel juga begitu. Kita walaupun 8 kita semuanya dapat 2. Semua dapat 2. Jadi ya alhamdulillah. Jadi untuk olahraga sendiri di Provinsi Jambi saya lihat antusias warga khususnya di Provinsi Jambi ini sangat antusias, sangat cinta. Walaupun memang penduduk kita ini kalau dibanding Sumut, Sumsel ini kan sangat kecil, tetapi dengan walaupun penduduk sedikit, kita atletnya sangat kuat, berkualitas. Walaupun kita kuantitas mungkin sedikit, tapi kita kualitas sangat luar biasa. Yang jelas saya bangga menjadi bagian olahraga di Provinsi Jambi. Iya, saya menarik Bang. Jadi memang masa depan atlet kita dan masa depan olahraga itu mungkin akan semakin cerah ya. Lebih lagi kan pasca pandemi ini ya, kita mulai lagi menata dari awal. Nah, kalau boleh tahu yang 8 atlet itu dari cabang olahraga apa aja Bang? Jadi ada beberapa, susu, terus ada dayung, terus ada basket. Alhamdulillah basket ini Pak Dir, ada atlet Jambi yang memang dari kecil di Jambi, sekolah di Saparius waktu itu di Unggul, dan beliau masuk di Liga Jepang. Natalia ini namanya Natalia, masuk Liga Jepang dan itu pun dibiayai sekolah di Surabaya, dibiayai oleh liganya itu Jepang. Alhamdulillah beliau ikut di SEA Games kemarin, dapat perak dan perunggu. Tapi basket belum pernah kita dapat juara di SEA Games. Alhamdulillah kita dapat medali di SEA Games ini. Walaupun kita 1 orang, tapi bisa memberikan kontribusi karena waktu poin-poinnya tuh beliau yang paling banyak memasukkan bola di skor yang banyak. Baik. Jadi kalau di Provinsi Jambi ini Bang, cabang olahraga apa yang paling favorit? Mungkin cuma wushu, dayung, dan ada beberapa yang lain. Jadi kalau untuk favorit, kita ada 47 cabang olahraga. 47. Jadi memang semuanya ini kan tergantung atletnya sendiri maunya arahnya kemana. Kadang-kadang biasanya kalau untuk menjadi atlet ini kan kita terlebih dahulu biasanya dari senam, terus atletik. Itu awal untuk menjadi atlet itu biasanya mengambil dari senam dan atletik. Nah, dari atlet ini biasanya banyak mungkin ke karate, ke wushu, ke semuanya lah. Itu juga senam karena memang itu dasar untuk untuk menjadi atlet lah, dasar-dasarnya. Dan untuk favorit sendiri setelah dari senam, mereka baru memilih maunya mereka nih bisanya di mana. Biasanya ada yang ke tinju fokusnya, ada yang ke panahan, ada yang dayung, angkat besi, angkat berat. Yang jelas untuk favorit di Jambi ini memang kalau dibilang favorit, semua favorit, tapi memang cara satu mungkin cabur-cabur unggulan yang selalu memberikan prestasi ya mungkin pertama mungkin dayung. Ada juga panahan yang selalu dapat medali. Nah, biliar ini selalu dapat gitu pon, setiap pon pasti medali emas 2. Ini anak muda yang memang punya potensi masih 4 kali lagi untuk ikut PON. Gitu. Ya mudah-mudahan PON Sumut Aceh ke depan kita bisa membawa prestasi yang lebih baik. 2023 ini PON-nya di Sumut dan Aceh Bang ya? 2024. 2023 kita ada Poprov. Pak Kudir, dan hari ini juga saya sampaikan nanti kami KONI akan mengajak kerjasama ke UT nanti seperti apa, apakah SDM yang kita masukin ke panitiaan ataupun seperti apa nanti ya kami akan ajak
menjadi bagian di Poprov nantinya. Terima kasih. Kalau kita bicara level Bang, dari level paling bawah sampai level paling atas, berarti kan mungkin nanti ada Poprov dulu, kemudian nanti PON, habis PON SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Oh itu jadi memang bertahap dari bawah ya? Mesti dari Porkop dulu. Kota ya? Ya, Porkop atau Porkap, Pekan Olahraga Kota ataupun kabupaten. Baru ke Poprov. Terus menjelang ke PON itu harus ada melalui Porwil dulu. Porwil misalnya untuk mencari tiket ke PON. Porwil, PON, ke Jurnas. Nah itu tapi ini dari Poprov, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade biasanya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kita bicara bibit Bang. Jadi untuk regenerasi atlet-atlet kita, kira-kira apa yang bisa kita dilakukan? Misalkan ada kawan-kawan kita, tetangga kita, saudara dan sebagainya, mungkin dia memiliki kemampuan atau ahli di bidang itu. Nah, apa sih yang harus dia lakukan kalau misalkan dia mau fokus dan sebagainya? Ya, jadi kalau untuk olahraga sendiri, Pak Dir, kita kan punya cabang olahraga itu di KON ini ada anggota cabang olahraga mungkin 47 cabang olahraga. Nah di setiap cabang olahraga ini mereka punya kepengurusan. Nah, kepengurusan inilah mencari atlet-atlet terbaik dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan pertandingan, gitu kan. Terus mempromosikan ada klub untuk latihan-latihan seperti itu. Jadi memang kalau untuk mencari bibit atlet ya dari kegiatan-kegiatan pertandingan. Nah itu yang bisa. Tapi memang pasca COVID kemarin banyak kegiatan turnamen, kejuaraan itu kan banyak di stop kan. Di stop. Tapi ini mulai bagus lagi, sudah hampir 6 bulan ini. Mungkin bulan Januari sudah mulai kita action gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya nanti Poprov, pertandingan Poprov, kita bisa menghasilkan bibit-bibit atlet baru. Karena memang kita harus punya kader-kader. Karena PON Papua kemarin ada peraih medali emas, mungkin di dayung itu banyak yang memang tidak bisa ikut lagi ke PON Sumut Aceh karena pertama usia. Jadi ada batasan usia Pak ya? Jadi itu nanti menariknya pas atlet ini kan ada pensiun, ada waktunya dia gantung sepatu ya. Gantung sepatu. Jadi memang pendidikan ilmu itu ya memang sangat penting karena memang pasca pensiun mau kemana gitu kan. Biasanya mereka dapat kerja, kita arahkan kerja. Tapi kan kerja ini kalau ada pendidikan itu kan itu bisa menunjang kita, sangat menunjang. Nanti bisa menyambung kan dengan. Tapi di Provinsi Jambi ini sepak bola sama bulu tangkis kurang ya Pak? Karena sepak bola tuh gitu. Jadi kalau bicara sepak bola, Pak Dian, memang sepak bola ini kan butuh biaya yang memang sangat-sangat luar biasa. Betul. Gitu kan, dengan kondisi keuangan di Provinsi Jambi ini ya saya rasa memang ya tapi tinggal pemerintah provinsi balik lagi mau banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi ini bisa diajak kerjasama untuk membangun olahraga khususnya sepak bola lah yang memang sangat antusias di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi ya kalau Pak Gubernur ataupun pemerintah provinsi mengajak stakeholder perusahaan-perusahaan ini yang bisa ya untuk membangun. Karena memang sepak bola itu butuh biaya yang besar. Kalau bangun seperti itu, kalau kita fokus sepak bola, otomatis 40 cabang olahraga itu ya agak terganggu. Karena besar tadi biayanya. Tapi kalau bicara bulu tangkis Pak, ya sih banyak atlet-atlet kita, banyak atlet-atlet bulu tangkis kita ini kemarin usia kelas 1 SMP dari Merangin itu direkrut oleh Jarum, jadi sudah latihan Jarum. Terus ya sudah banyak mungkin sekitar 10 orang ada yang dari jurusan Jarum, kurus, tapi kadang-kadang memang karena keenakan di sana mereka tinggal di situ, jadi memperkuat kadang-kadang provinsi lain. Karena memang karena Jarum yang membina, mereka kan harus ikut aturan dari Jarum. Tapi kalau dibilang atlet Provinsi Jambi, hampir 9 orang anak-anak, salah satunya Lala ini atlet wanita dari Jambi yang sekarang ini masih kuliah di Unja. Beliau sekarang ngajar bulu tangkis di Dubai, dibayar oleh Dubai. Jadi memang
banyak. Jadi tapi memang nggak kelihatan, kadang-kadang kan iya, yang orangnya gitu aja yang terus mereka ini kan dibiayai oleh Jarum pengen ke Jawa Barat misalnya. Nggak mau kan mereka, karena kan sudah dibina mereka. Itu yang jadi mau tidak mau ya. Karena memang bulu tangkis itu salah satu cabang olahraga yang paling mengharumkan nama Indonesia ya. Kalau lawan ketemu Indonesia, kalau bulu tangkis tuh masih harus sini ya. Baik Bang, ini kita mau nanya hambatan dan kendala nih. Kira-kira kalau bicara dengan hambatan, permasalahan dan kendala yang ada untuk atlet kita saat ini, kira-kira apa sih yang Abang hadapi untuk bisa mungkin mempersiapkan, melatih atau segala macam gitu? Ya, kalau bicara hambatan, kendala di olahraga, kalau bicara prestasi, balik-balik bicara anggaran. Betul, dana ya. Anggaran ini ya sangat penting. Betul. Prestasi. Karena untuk anggaran pembinaan khususnya untuk atlet ini kan butuh ya konsumsi atau asumsi tubuh gitu. Iya, makan gizinya segala macam ya. Semuanya itu. Jadi memang harus bicara prestasi, memang harus bicara anggaran. Jadi memang kondisi anggaran di Provinsi Jambi karena COVID, karena pasca ya macam-macam lah, ini sangat terganggu. Tapi mudah-mudahan next time di tahun depan Pak Gubernur juga membuat statement, dan juga pemerintah dan DPR sudah sangat mendukung olahraga karena kita sudah memberikan prestasi. Dan Jambi ini Pak Kepala sangat terkenal. Kalau kita ketemu ini ada beberapa cabang olahraga provinsi lain nggak mau ketemu. Oh gitu. Biliar. Salah satu biliar. Dayung. Jangan sampai ketemu Jambi. Oh gitu. Kita kuat. Iya. Kita kuat. Jadi sudah terkenal untuk cabang itu ya. Cabang olahraga panahan, terus ada angkat berat, angkat besi. Jadi ada 7 cabang olahraga tuh kalau ketemu kita, kalau bisa dibawa penyisian kan, kita final. Nah itu jadi Jambi sudah sangat di tingkat nasional ya sangat diperhitungkan dalam untuk olahraga. Iya, jadi memang dari sisi anggaran meskipun biaya anggarannya minimal tapi hasilnya harus maksimal gitu ya. Jadi harus betul sekali. Terus yang lebih menarik lagi, PON Papua kemarin Pak Dir, kita bisa di atas provinsi yang sudah pernah mengadakan PON. Nah itu, jadi kan kalau sudah pernah mengadakan PON kan fasilitas, sarana fasilitas pasti mereka punya. Nah kita ada di atas mereka. Jadi itu padahal kita belum pernah PON. Oh, Jambi belum pernah menyelenggarakan PON ya. Tapi kita bisa di atas orang yang pernah menyelenggarakan PON. Fasilitas kita luar biasa. Nah, kalau di Provinsi Jambi ini Bang, dari 11 kabupaten kota, kira-kira dari daerah mana yang paling banyak atlet-atlet Jambi ini yang membawa nama harum untuk tingkat nasional maupun internasional Bang? Jadi kalau bicara KONI kabupaten kota, olahraga KONI kabupaten kota, ya kalau kita ini memang mungkin bukan rahasia umum lagi, gudang atletnya itu memang di Kota Jambi. Memang fasilitas, terus anak-anak misalnya anak Merangin, dia kan pengen sekolah di kota, jadi atlet kota, terus banyak. Nah itu yang jadi kemenangan juga untuk Kota Jambi. Betul. Jadi kalau untuk kebanyakan yang kita kirim sebenarnya dari kota ini berasal dari kabupaten kota juga, dari kabupaten lahir kadang-kadang misalnya di Batanghari, dia tinggal mamanya di Kota Jambi misalkan. Nah itu jadi 75% itu memang kebanyakan dari Kota Jambi. Oke, sebagian Kota Jambi karena fasilitas tadi ya, memang karena dia punya bisa fasilitas, dia bisa latihan, dia bisa ini persiapan untuk bertanding. Nah, kita agak menggeser sedikit Bang, jadi menurut Bang Budi ini, apa pendapat Bang Budi tentang ASEAN Para Games dan e-sport? Nah, mungkin kita bedah dulu tentang ASEAN Para Games. Jadi kan ASEAN Games itu kan selain untuk atlet yang normal ya, dengan kondisi fisiknya memang betul-betul lengkap dan sebagainya, bisa fighting. Kemudian kita ada juga yang khusus nih, ASEAN Para Games. Nah, menurut pendapat Abang sendiri terkait ASEAN Para Games dan Olimpik Para Games juga seperti itu, mungkin seperti apa Bang? Jadi setiap pelaksanaan kegiatan event-event besar, mungkin PON, setelah PON kan ada PON-nya
disabilitas. Itu sudah selalu. Poprov juga begitu. Poprov ini setelah poprov nanti ada poprovnya disabilitas. Terus PON nanti ada PON-nya disabilitas. Asian Game nanti ada Asian Game disabilitas. Jadi memang kalau untuk disabilitas sendiri memang kalau untuk prestasi ya di Jambi cukup gembira lah. Mungkin yang kayak kemarin atlet catur kita gitu kan yang memang tunanetra itu dapat medali emas ngalahin catur Papua gitu. Itu kan luar biasa. Betul. Dan juga kemarin di PON mereka mendapatkan 9 medali emas waktu itu. 9 medali emas itu sangat luar biasa. Jadi memang banyak atlet-atlet yang dari disabilitas mungkin mungkin khususnya mungkin di cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi memang kita sangat memang ya diperlukan pembinaan disabilitas. Kalau bicara e-sport, e-sport ini kita memang perlu pengawasan, perlu pelatihan khusus gitu kan. Karena kalau tidak di e-sport sendiri atlet ini kan ya kehilangan arah. Mestinya kan di e-sport sendiri kan wajib mereka tuh mungkin 3 jamnya fisik, terus 5 jamnya latihan, 3 jam fisik, 5 jam pelatihan. Nah kadang-kadang yang kita temui tidak ada fisiknya gitu. Dari pagi sampai ke pagi. Nah itulah yang tidak efektif. Nah itu perlu pelatihan dan pengawasan. Jadi nggak berimbang ya? Ya sangat tidak benar. Dan juga kadang-kadang disalahgunakan. Salah satunya kemarin kita ya ditanya lah tentang geng motor waktu itu kan. Geng motor. Itu salah satunya penyebabnya dari game-game online ini. Karena game online ini kan ada di situ tuh main pedang-pedang parang. Karena di situ Pusmara kalau kamu berani, ayo ketemu kajian. Nah, itu datang orang tuh kadang-kadang nggak tahu siapa yang ini. Itu kadang-kadang terjadi. Itu salah satunya penyebab. Nah, jadi perlu pengawasan dan pengarahan gitu ya. Kalau e-sport sangat-sangat bagus karena memang sudah mendunia kan. Tapi memang harus kita fokus juga di pengawasan karena memang di e-sport sendiri kita tidak perlu venue-venue yang ya perlu besar kayak sepak bola, misalnya kayak bulu tangkis. Beliau tuh di outdoor pun di mana saja asal memang ada wifi atau sinyal dan listrik ya. Itu yang jadi memang sangat perlu pengawasan. Dan mungkin masa depan e-sport di Jambi juga lumayan baik ya Bang ya. Jadi kalau e-sport di Jambi, kita bicara e-sport, ada atlet Jambi yang sudah memang di Jakarta itu sudah juara. Punya nama di situ ya. Punya juara nama. Banyak nanya, bukan 1-2 banyak. Jadi memang tadi kalau e-sport ini kan mereka ini kan memang ada manajernya masing-masing. Jadi tadi pengawasan. Jadi kalau misalnya kita mau ini orang hubungi manajernya mau kemana, misalnya ke Lampung, ke Jakarta. Nah ini yang memang nantinya e-sport akan buat semacam juknis, aturan-aturan bagaimana atlet ini nggak bisa pindah-pindah kan. Biar ada aturan baku khusus biar itu bisa ditaati semua. Kita masuk ke masalah atlet nih Bang. Jadi kalau seorang atlet profesional ya, dia sudah punya nama, punya medali dan sebagainya, dia ngapain aja sih Bang? Maksudnya dia ngapain aja tuh gini, aktivitasnya apa? Kemudian apa yang harus dia persiapkan dan apa yang harus dia lakukan ketika nanti mau pertandingan. Seorang atlet profesional tuh, gambaran kami kan biasanya kalau mau tanding dia udah jago, tapi kan kita nggak tahu sejauh itu kan dia udah mati-matian untuk latihan tiap hari segala macam. Mungkin Abang bisa buka sedikit atlet profesional itu ngapain aja sih Bang? Jadi kalau pasca sudah jadi atlet misalnya kan, setelah jadi atlet terus usianya pun mungkin tidak bisa lagi ikut di event-event tertentu misalkan, biasanya mereka larinya ke menjadi pelatih. Dan juga kalau atlet profesional ini memang atlet profesional yang kebanyakan memang sudah semacam yang dituntut materi yang memang contoh salah satunya mungkin renang gitu. Renang atlet profesional semua. Jadi yang di PON Papua ini, di PON itu kebanyakan memang atlet
profesional. Kemarin yang atlet profesional ini banyak di Papua kan. Jadi kemarin kita juga kan raker KONI pusat bersama KONI provinsi bahwa ya tidak ada lagi atlet Nusantara kan. Kemarin PON Papua kemarin tuh yang atlet benar-benar Papua itu sepak bola, atletik gitu kan kebanyakan. Tapi kalau sudah berenang itu putih, mukanya putih, rambut lurus. Jadi banyak atlet Nusantara. Nah itu atlet profesional itu biasanya memang mereka akan disebar untuk memang memperkuat provinsi-provinsi. Tidak ada lagi satu memperkuat provinsi ini misalnya berasal dari sini, kebanyakan enggak, karena memang ada yang memang yang membawahi. Tapi yang jelas ya menjadi atlet ini kan tidak selamanya. Betul. Setelah atlet kan ada pensiun dari atlet, biasanya mereka melatih, terus juga mereka memberikan motivasi dan juga memang mereka butuh pekerjaan tetap. Gitu. Tapi Pak Dir, untuk Provinsi Jambi ini atlet-atlet prestasi mungkin dengan saya sendiri, hampir semua atlet prestasi itu sudah kita arahkan ke masuk pekerjaan. Biasanya. Tapi kadang-kadang ada juga atlet nggak mau kerja gitu kan, masih asik ikut open turnamen kan dapat uang gitu kan, dapat ini. Jadi ada juga yang seperti itu. Kalau profesional itu apa dia memang harus jaga kondisi tubuh, jaga makan, khususnya nanti kalau mau mendekati turnamen atau event-event tertentu, Bang? Kalau atlet profesional berarti atlet yang prestasi. Iya, prestasi. Jadi memang atlet prestasi ini harus selalu menjaga latihan. Misal contohnya di renang lah. Renang ini kalau kita tidak latihan 3 hari biasanya kita misalnya 100 meter jarak kita 100 meter ini misalnya 1 detik atau 2 detik lah, 2 detik. Tapi kalau kita tidak latihan 3 hari, untuk mencapai 2 detik ini 3 bulan butuh waktu. Oh gitu. Kembali lagi ke momentumnya ya. Kembali lagi ke sini. Jadi memang latihan itu memang harus wajib mereka lakukan juga untuk menjaga ya. Untuk menjaga paling tidak latihan fisik atau latihan yang memang sudah diprogramkan oleh pelatih kan. Jadi memang tidak bisa mereka tidak latihan. Jadi untuk mengembalikan itu butuh waktu. Makan nggak boleh sembarangan juga, Pak. Makan gorengan. Betul. Jadi harus bergizi gitu. Harus bergizi. Apalagi makan atlet itu luar biasa ya. Nah, kita masuk ke pendidikan. Nah, menurut Abang nih penting nggak sih pendidikan untuk atlet gitu? Karena kan antara dua hal yang dia harus mungkin prioritas ya. Kalau dia mau ngambil fokus di olahraganya, mungkin pendidikannya agak sedikit terbengkalai. Kalau dia mau fokus di pendidikan, otomatis olahraganya ini. Nah, menurut Abang sendiri pendidikan bagi atlet itu bagaimana, Bang? Kalau pendidikan ini kan bicara pendidikan kan ya salah satu yang sangat penting lah, khusus untuk atlet sendiri. Kalau untuk di universitas sendiri, Pak Dir, banyak kebijakan universitas untuk atlet. Yang jadi kendala kita sekarang ini banyak di SMP, SMA, gitu kan, yang memang tidak ada memang khusus gitu kan, khusus. Misal pas dia kuliah, terus kemudahan itu kadang-kadang contoh ada SMA, misalnya contoh SMA A ini mudah, belum tentu SMA B ini di tempat atlet yang beda ini mudah juga gitu kan. Jadi memang tidak ada keseragaman untuk mereka, karena mereka ini bukannya nggak mau belajar, tapi kalau ada harus untuk latihan, harus tuntutan latihan, mau tak mau kadang-kadang menjadi kendala juga prioritas untuk pendidikan, untuk sekolah. Tapi kebanyakan kita sudah ada paket-paket gitu kan. Setelah paket baru mereka ke kuliah. Jadi kuliahnya juga sudah alhamdulillah ada beberapa ya kayak di UT sudah memberikan kemudahan, online, tugas. Terus kalau kayak di Unja itu sangat dimudahkan tanpa tesis, tanpa skripsi gitu kan. Tugas-tugasnya itu cuman prestasi. Kalau mereka prestasinya besar, nilainya besar. Nah, itu ada di Unja. Alhamdulillah itu sudah diberikan kemudahan buat atlet. Jadi bukan atlet mereka bolos ya, karena udah prioritas untuk latihan. Betul tuh.
Iya, baik. Nah, kita sudah masuk ke sesi-sesi terakhir nih Bang. Jadi terkait atlet Jambi nih, harapan Abang dan harapan Koni sendiri untuk ke depan bagi atlet kita di Jambi seperti apa Bang? Yang jelas saya menyampaikan kepada seluruh atlet yang ada di Provinsi Jambi, ya selalu ya latihan, selalu jaga kondisi tubuh, selalu jaga ya memang balik-balik ke pendidikan itu ya memang kalau memang ada waktu setelah latihan ya memang bisa sekolah ataupun kuliah ya saya berharap bisa fokus juga di kuliah karena memang pendidikan ini sangat penting. Setelah pensiun dari atlet mereka kan butuh pekerjaan dan memang pendidikan ini kan menentukan karir mereka juga. Kalau di PNS kalau cuma dimentok di SMA ya jabatannya cuma di SMA. Kalau memang bisa kuliah kan jabatannya kan mungkin lebih tinggi. Yang jelas saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya orang tua, ibu-ibu yang berperan penting untuk nganterin apa segala macam, jemput anaknya mulai dari kalau dia jalan ke GOR itu atau Porseni namanya senam itu dari atlet-atlet yang memang belum sekolah sampai mereka sudah tamat sekolah itu ibunya selalu yang mengantar. Nah, itulah peran penting orang tua terhadap atlet ini luar biasa dan mereka juga mengeluarkan biaya-biaya yang memang bukan sedikit, sangat banyak. Salah satunya mungkin antar jemput bensin, terus untuk makan mereka gitu sampai atlet mereka tuh anaknya mereka menjadi atlet prestasi gitu. Dan juga nah inilah bentuk terima kasih pemerintah gitu kan, khususnya kemarin setelah PON kita memberikan bonus atlet prestasi dan bonus ini menariknya Pak Dir, kita salah satu provinsi kalau di Sumatera ini kita paling besar. Untuk emas 300 juta, untuk perak 200 juta, untuk perunggu 150 juta. Jadi kita provinsi yang sangat tinggi memberikan bonus untuk atlet-atlet prestasi kemarin. Jadi kalau punya 3 medali emas 900 juta Bang ya? Ada yang kemarin 2 medali emas, 1 perak, 2 perunggu, dapat uang 1,50 miliar. Wah, kalau gitu sih jadi atlet aja kayaknya. Saya mau setelah dapat bonus, maka juga kita salurkan untuk bekerja walaupun honor, dapat pekerjaan. Jadi kalau dibilang masa depan atlet itu kurang bagus, salah ya. Sekarang sudah kebanyakan atlet yang memang kurang beruntung itu atlet yang sering pindah-pindah. Misal contoh kemarin ada atlet kita padahal bapaknya pegawai negeri di Jambi, anaknya dulu kan dibina di Kota Jambi oleh KONI Kota Jambi, tapi tahu-tahu pas PON Papua kemarin mereka membela Surabaya dan Lampung. Ada 2 anak, pemainnya sama semua. Disalurkan ke Surabaya, ke Lampung. Padahal bapaknya dulu kan atlet juga, diterima oleh pegawai negeri, tapi anaknya di ini. Jadi jangan salahkan nanti anaknya nggak ada dapat ini kan, karena itu biasanya salah satu contoh tuh seperti itu, kurangnya loyalitas atlet untuk membela daerah dia ya, justru mungkin dia lebih mau membela daerah lain gitu ya. Alasan pembinaan tidak fokus kan bukannya nggak fokus ke mereka, memang banyak atlet betul yang harusnya mau rata kan. Ya. Terakhir terkait universitas terbuka Bang, karena memang universitas terbuka sudah memiliki kerjasama yang cukup baik ya, UT Pusat dengan KONI Pusat, UT Jambi dengan KONI Provinsi Jambi. Kira-kira harapan Abang terhadap universitas terbuka untuk mendukung mahasiswa atau atlet-atlet kita, terutama atlet di Provinsi Jambi ini seperti apa Bang? Jadi kalau saya lihat ataupun saya rasakan, UT ini sangat salah satu universitas yang sangat membantu atlet-atlet kita untuk masuk menjadi ataupun menjadi mahasiswa di UT, karena banyak
kemudahan-kemudahan yang didapat di UT, salah satunya online kan bisa ini, terus bisa mungkin ya tugas-tugas itu mungkin bisa diberikan kemudahan buat atlet di UT ini gitu. Jadi ya kami KONI Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada UT yang sedang memberikan kemudahan. Yang mudah-mudahan ke depan ya UT ini banyak atlet-atlet prestasi kita ataupun atlet-atlet kita masuk menjadi mahasiswa di UT ini. Kemarin juga kami sudah rapat bersama cawo-cawo dan sudah kita beri informasi bahwa UT tidak sepenuhnya belajar tatap muka, kan tidak belajar online. Jadi ya banyak juga pelatih-pelatihnya sudah ya mungkin ya senang lah nanti akan ya mudah-mudahan ke depan ya UT ini ya makin banyak lah media UT di Jambi. Ya, jadi memang selain itu karena kita fleksibel ya ada di mana aja, bahkan kalau mahasiswa atau atlet kami yang tanding dimanapun nanti tetap bisa lanjut. Di UT pun juga tidak ada skripsi, kita adanya TAP, tugas akhir program, yang tadi sudah Abang bilang juga ya bahwa memang pendidikan itu penting bagi atlet. Jadi teman-teman, tadi Bang Budi sudah banyak sharingnya pengalaman. Kalau misalkan kita punya teman, saudara, tetangga dan sebagainya punya bibit-bibit mungkin ya Bang ya, dia memiliki hobi, minat dan mungkin bisa diseriuskan, silakan nanti bisa ke organisasi atau bagian-bagian masing-masing lain ya. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada banyak sekali atlet-atlet yang berpotensi membawa nama Jambi baik level nasional, internasional, olimpiade bahkan dari Jambi gitu ya. Harapan kita seperti itu. Terima kasih Bang Budi atas waktunya. Jadi teman-teman sahabat UT Jambi, diskusi kali ini di UT Talk Jambi sangat berkesan ya, karena kita bicara dengan atlet masa depan olahraga di Jambi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua bahwa jadi atlet itu tidak hanya untuk atletnya saja, tapi pendidikannya juga harus dimaksimalkan. Baik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Bang Budi atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.